Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairing balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairing salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungkanan piawai naraco luruh main daun. Indak basisiak jo basiba, indak bahinggo jo babate. Ko kete indak pasabui namo, ko gadang indak babilang gala. Ujuinya sambah nan terserak kepada penonton kesedonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk tagoni. Ambo unjuakan salam je sambah, sambah tak unjuak ke orang rami. Pai baburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Salamai datang dosa nak kesedonyo, salamai basuo di channel kitoko. Inang Mustika Jaya. Baiklah dan sanak kesedonyo bersobok balik kita di channel ko. Semoga dan sanak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun dalam menonton video kali ko. Dalam video kali ko akan kita cibo membahas tentang penyebab hukum adat Minang melarang menikah sesuku. Di mana dalam aturan niko ada terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau. Dalam video ko kita bukan menggurui, namun kita mencuba membahas sepengetahuan yang ada yang terjadi di negara kita selama ko. Dalam hal ko tentu ambo ingin mendapat masukan-masukan dari dunsana kesedonyo yang lebih banyak mengetahui tentang hal itu. Adat Minangkabau indak memperbolehkan menikah dalam satu suku karena dianggap menikahi dunsana sendiri atau saudara sendiri. Walaupun dalam Islam tidak ada peraturan seperti itu. Jika memiliki suku nan sama berarti dianggap berasal dari satu keturunan, satu darah. Jadi karena alasan itulah adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku. Pernikahan itu dianggap batui atau jale-jale melanggar adat. Pilihan satu-satunya adalah membatalkan pernikahan itu kalau alun terjadi. Namun dalam hal itu tentu ada sanggahan dari yang menganggap pertunangan satu saudara dalam artian ba'a karena sesuku terkadang Allah punya nasab atau keturunan Allah jauh. Namun nenek mama mengatakan negari Minang adalah negari yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku diciptakan adalah salah satu cara untuk menjaganya. Setiap kaum bisa berbangga karena masing-masing memiliki suku dan mereka peroleh dari turun-temurun dari nenek moyangnya terdahulu. Dimanapun berada, mereka yang disatukan oleh suku, jika mereka satu suku, berarti mereka bersaudara. Walaupun dalam hal itu akan terjadi perdebatan saudara dalam artian nan laweh atau saudara artian nan sampai. Karena jika memiliki suku nan sama berarti mereka berasal dari satu keturunan atau satu darah. Jadi karena alasan itulah adat melarang pernikahan sesuku. Menikah dengan sesama suku sangat dilarang dan ditentang di negeri Minang karena menurut mereka menikah sesama suku sama halnya menikah dengan saudara kandung sendiri. Sedangkan dalam syariat Islam memang ala jaleh dilarang menikah dengan saudara kandung sendiri. Tetapi dalam syariat saudara kandung yang dimaksud adalah saudara kandung dalam artian sadarah atau sapa susuan.
menentukan menjadikan persaudaraan kandung hanya karena patokan suku tentu dianggap merupakan persaudaraan dalam arti nan lebih laweh. Dalam hako juga dia contoh sebab dalam arti nan laweh ko tentu keturunan lah jauh sehingga tidak dianggap merupakan saudara kandung menurut agama. Sedangkan dalam adat Minang saja kita dibolehkan untuk pulang ke Bako, yang mana menikah dengan anak mama sendiri. Dan di Islam pun pernikahan anak Rasulullah SAW Fatimah Zahra dengan anak pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib terjadi. Baap pertunanganan ko direstui di agama, sementara di adat dilarang. Itulah perdebatan yang terjadi antara dalam hal ko antara hukum adat dan hukum agama, hukum Islam, yang mana kita sendiri Minangkabau berpasapah adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, yang mana kitabullah adalah Al-Quran. Perjodohan sesama sesuku atau perkawinan sesuku di ranah Minang memang mendapat pertentangan yang sangat kareh dari petinggi-petinggi adat, karena menurut petinggi-petinggi adat nenek mama baso iko melanggar hukum adat. Pihak yang membantah tentu akan mengatakan, bukankah hukum agama lebih tinggi daripada hukum adat? Seandainya terjadi sesuatu yang berseberangan, tentu kita harus mengikuti hukum agama. Dalam hal ko tetap nenek mama akan bersikukuh baso kawin sesuku akan melanggar hukum adat yang Allah ada sejak dahulu. Dalam hal ko apa jalan keluarnya jika terjadi perjodohan atau kawin sesuku tersebut? Dalam menyelesaikan permasalahan ko ada dua jalan keluar yang harus ditempuh. Yang pertama, mendabiah sekui kabau untuk dipersembahkan kepada nenek mamak dan kerabat sebagai penabuh kesalahan tersebut. Namun dalam hal ko, walaupun kitalah tabuh kesalahan dalam masyarakat, kita tetap menanggung malu sekeluarga. Sementara pilihan yang kedua, silakan meninggalkan kampung di negari sebagai orang buangan. Dalam penyelesaian niko tentu sebelumnya nenek mama kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan, karena tidak bisa memutuskan secara sepihak. Tentu hal ko akan dimusyawarahkan dengan nenek mama, karena bak pepatah Minang boleh aye dek pembuluh boleh kata dia mau pakai, yang mana maksudnya sadonyo keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Maka yang akan menyelesaikan masalah tersebut adalah perwakilan dari kedua belah pihak yang diwakili oleh mama-mama yang berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa adat untuk melakukan musyawarah. Dalam adat istiadat, alko tidak boleh diperbolehkan karena dianggap menikah dengan saudara sendiri. Jadi pilihannya adalah yang terbaik membatalkan pernikahan tersebut. Dalam hal ko tentu akan terjadi karena adat tidak memperbolehkan menikah sesuku, namun membatalkan suatu perjodohan tentu hal yang tidak bijaksana pula. Kembali kapal sapah adat Minangkabau yang bersendikan dengan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Dalam menghadapi masalah adat yang bertentang itu tentu
syariat Islam sepertinya yang harus didahulukan. Maka ada yang mengikuti, bukan sebaliknya. Aturan menikah sesama suku di negeri Minang adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita sejak dahulunya dengan tujuan untuk menjaga kemurnian keturunan, atau aturan tersebut adalah dianggap menjadi aturan baku di negeri Minang. Jika ada masyarakat yang melanggar atau membantahnya, berarti nyo adalah mengubah secara menyeluruh dari pemahaman masyarakat terhadap aturan itu. Aturan larangan pernikahan sesuku adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita dengan tujuan menjaga kemurnian nasab dan keturunan. Dan aturan ko adalah diterima kalayak ramai sebagai sesuatu yang baku sejak dahulunya. Jadi membantah berarti mengubah sesuatu secara menyeluruh dari pemahaman masyarakat terhadap peraturan niko, yang berarti menghapuskan ketentuan tersebut dari kumadai. Iko adalah tindakan yang keliru juga dalam pandangan nenek mama kita. Jadi jika ada masyarakat Minang yang menikah sesama suku, lebih baik membatalkan hal tersebut karena dianggap itu yang paling bijaksana. Jika kita melakukan pelanggaran dan terpaksa harus membayar denda seperti mandabiah kabau tadi, tentu hal ko masih tetap akan menjadi malu keluarga karena akan dalam masyarakat akan dikucilkan atau akan dipagunjiangkan. Dalam persoalan seperti itu, nenek mama cenderung untuk menganjurkan untuk membatalkan kalau belum terjadi. Kalau alah terjadi, tentu aturan yang pilihan dan dua tadi jalan keluarnya mewajibkan membayar denda atau mandabiah kabau tadi, namun tetap mendapat malu, atau pilihan kedua meninggalkan terpaksa meninggalkan negari sebagai orang buangan. Perkawinan sesuku di ranah Minang adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran terhadap adat istiadat dan Allah kokoh, terlebih dari apapun alasannya. Jika pertunangan yang ditentang adat ditaruhkan, diwajibkan membayar denda atau menanggung malu karena telah melakukan pelanggaran. Jika membatalkan pertunangan, maka harus memilih jalan yang paling aman, yaitu tidak ada yang akan dirugikan. Dalam sebuah kaidah adat disebutkan, jika terkumpul dua kemudaratan, pilihlah yang paling ringan, yaitu membatalkan perkawinan tersebut. Demikianlah lebih kurang gambaran kebijakan yang terjadi dalam hal pertentangan adat, hukum adat dan hukum agama soal masalah kawin sesuku di ranah Minang. Silakan sanak kesedoyo kirim komentarnya agar kita sama-sama bisa menambah wawasan tentang hukum adat soal pernikahan sesuku yang dilarang di ranah Minang, negari kita tercinta. Demikianlah video untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.